Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Nisa'i. Adapun ini itu surat An-Nisa. Madaniyatun, adapun surat An-Nisa itu bangsa Madinah. Jadi surat An-Nisa ini turun di Madinah. Mi'atun yaitu 100 wa khamsun dan 5 ausitun atau 6 au sab'un atau 7 wa sab'una dan 70 apanya ayatan ayatnya. Ini surat An-Nisa ini ala qaulin 175, 176 atau 177 ayat. Karena ada ayat yang yang panjang, yang itu disebut sebagai satu ayat atau terpisah macamnya. Jadi makanya sebutannya surat An-Nisa ini 175, 176 atau 177 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, wahai umat manusia. Hai ahla Makkah, artinya wahai ahli Makkah. Ittaqu, bertakwalah engkau. Ittaqu, bertakwalah engkau Rabbakum, pada Tuhanmu. Ai iqabahu, artinya pada pembalasannya Rabb. Bi antuti'u, dengan untuknya mengikuti atau mentaati engkau hu pada Rabb. Alladzi, yaitu zat. Alladzi, yaitu zat khalaqa, yang menciptakan. Siapa alladzi? Kum, padamu. Min nafsin, dari jiwa-jiwa, wahidatin, yang satu. Adama, artinya Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa alladzi? Minha, dari nafsin wahidah, zaujaha, pada pasangannya. Nafsin wahidah, Hawa, yaitu Sayyidah Hawa. Bilmati, dengan dibaca panjang. Bilmati, dengan dibaca panjang. Diciptakan min dhal'in, dari tulang rusuk. Min abla'ihi, artinya dari tulang-tulang rusuknya Adam al-Yasiri, yang kiri. Al-Yasiri, al-Yusra, salah. Al-Yusra, yang kiri. Wabasa, dan menyebarkan siapa Allah. Faroko, artinya memisahkan siapa Allah. Wanasyaro, dan menyebarkan siapa Allah. Min huma, dari Adam wa Hawa. Min Adama, dari Nabi Adam. Wa Hawa, dan Ibu Hawa. Menyebarkan rijalan, pada laki-laki, kafiron, yang banyak. Wanisaan, dan perempuan-perempuan, kafirotan, yang banyak. Wattaqu, dan bertakwalah engkau Allah, pada Allah. Alladzi, yaitu zat. Tasa'aluna, yang meminta engkau.
Tasa'aluna bisa dengan meminta engkau pada Allah. Wattaqullahalladzi tasa'aluna fihi, itu di dalam tasa'alun idgham ta'i, adapun idgham nyata fil asli di dalam asalnya. Fi sini di dalam sin, wa fi sini di dalam sin, wa fi qiraatin dan di dalam qiraat yang lain ditakhfifi dengan dibaca ringan tanpa idgham ya. Jadi alladzi tasaaluna atau alladzi tasaaluna. Biha dengan membuang ta. Ai tatasaaluna, ini asalnya. Jadi kalau tidak di idgham berarti alladzi tatasaaluna. Tapi kalau di situ sinnya di tasdid berarti sebelumnya itu ada salah satu tak yang dibuang. Makanya dibacanya dengan ditasdid. Kalau nggak ditasdid bacanya alladzi tatasaaluna. Tatasaaluna artinya yang meminta engkau. Bihi demi Allah. Fima di dalam perkara. Bainakum di antara kalian. Haitsu yaqulu, dengan sekira mengucapkan siapa ba'dukum sebagian dari kalian li ba'din terhadap sebagian yang lain. As'alu minta aku kepadamu billahi dengan Allah. Wa ansyadu dan bertanya aku kepadamu billahi dengan Allah. Billahi demi Allah, demi. Artinya di situ sumpah, menggunakan kata sumpah. Bak yang bermakna qasam. Wa ansyadu dan bertanya aku billahi demi Allah. Wattaku dan bertakwalah engkau. Al-arhama atau wattaku dan takutlah engkau al-arhama pada memutus sanak saudara, memutus persaudaraan. Antakoto'u pada untuknya memutus engkau pada al-arham. Wa fi qiraatin dan itu di dalam qiraat yang lain bil jarri dengan dibaca jar. Atfan karena atof ala dhamiri atas dhamir, fi bihi di dalam lafaz bihi. Wa kanu dan hendaknya ada siapa mukminun itu ya tanah syadu bersumpah atau saling bersumpah siapa mukminun birrohimi dengan persaudaraan. Birrohimi dengan persaudaraan, maksudnya bersumpah di sini untuk tidak memutus persaudaraan. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah alaikum atas dirimu itu raqiban yang maha menjaga. Itu raqiban yang maha menjaga. Hafidhon artinya menjaga li'a'malikum terhadap amal-amalmu. Fayujazi maka memberikan balasan siapa Allah kum padamu dia dengan a'mal. Ailam yazal artinya tidak henti-henti siapa Allah itu muttasifan yang mensifati bidzalika dengan raqiban tersebut. Artinya al-arham atau hubungan persaudaraan itu bukan sebuah hubungan yang mudah untuk
dipermainkan ya, untuk diputuskan. Nggak bisa, persaudaraan itu Allah yang menjaga. Kalau sekedar jarak, misalkan harus tinggal dengan jarak yang jauh, misalkan sampean gugure ono sing mondok nang kono, sampean nang kene nggih. Atau nanti kalau sudah dewasa, sudah tinggal masing-masing, Allah yang tetap menjaga hubungan persaudaraan itu, Allah yang tetap menjaga. Maka tidak bisa manusia memutus persaudaraan antar manusia, itu tidak bisa. Kalaupun ada jarak, karena memang ada sesuatu, yaitu misalkan perbedaan tempat tinggal, otomatis terpisahlah antara jarak di situ. Atau memang di sini ada konflik ya, yang namanya hubungan, entah itu dengan saudara, entah dengan siapapun, hubungan antar manusia. Nah, pasti di situ terjadi ada satu masa di mana harus jarang ketemu ini daripada sering tapi saling menyakiti. Nah, seperti itu tetap Allah nanti yang akan menjaga. Jadi janji Allah itu pasti ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah menjaga Allah yang akan menjaga hubungan persaudaraan itu. Ya, Allah yang akan menjaga. Bahkan di dalam kisah-kisah para nabi pun juga diceritakan gitu ya. Ada keadaan-keadaan di mana sang nabi biasanya terpisah dengan orang tuanya, ya, seperti yang terjadi pada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana di situ ada satu kondisi, ada satu keadaan di mana memang harus terpisah ini antara ayah dengan anaknya gitu ya. Nah, di situ siapa kemudian yang menjaga kedekatannya? Yang menjaga kedekatannya adalah Allah ya. Jadi hubungan rohim ya, hubungan persaudaraan itu bukan sebuah hubungan yang bisa diputuskan atau dipisahkan oleh manusia begitu saja. Kalaupun ada satu kondisi, satu keadaan yang membuat seseorang harus berjarak. Kalau tradisinya orang-orang Mekah zaman dulu ya, di zamannya Rasulullah juga bahkan sempat, karena pada saat itu kota Mekah itu kota metropolitan di mana banyak bangsa-bangsa dari luar Mekah yang datang. Akhirnya kota Mekah ini adalah kota yang paling sering sekali terkena wabah penyakit, karena semua bangsa itu melakukan perdagangan di kota ini, di kota besar istilahnya. Maka pada masa Rasulullah pada saat itu sudah ada tradisi, kalau pengen anak-anaknya sehat harus dibawa keluar dari kota Makkah, ya, dicarikanlah ibu susuan. Nah, biasanya dari daerah-daerah yang memang di situ unggul secara apapun, ya, seperti marga atau bangsa daripada ibu susuannya Rasulullah, ya, di mana Sayyidah Aminah ini ya, ibu susuannya Rasulullah ini punya marga yang sangat-sangat fasih di dalam bahasa Arab. Nah, marga ini biasanya memang istilahnya, marga ini memang biasanya menawarkan jasa untuk menjadi ibu susuan. Selain mereka biasanya juga punya anak yang juga masih kecil. Nah, ini sudah menjadi tradisi. Apakah pada kondisi ini berarti dipisahkan secara persaudaraan? Sama sekali tidak, karena memang ada sesuatu dan boten nopo-nopo. Ini sudah terjadi sejak zaman dulu, ketika ada memang satu masa di mana seseorang yang ada hubungan rohim, ada hubungan darah, kemudian dipisahkan oleh keadaan. Ini bukan berarti terpisah, tapi memang keadaan ini mengharuskan untuk sementara berjauhan. Maka di dalam biasanya di dalam kasus perceraian, supaya tidak menimbulkan pemutusan ikatan antara orang tua, si anak biasanya ketika masih kecil hak asuhnya jatuh pada orang tua yang sanggup secara finansial. Terus kemudian, nanti kalau si anak ini sudah masuk usia
remaja, ini bisa memutuskan mau ikut siapa, dan keputusan ini adalah satu keputusan yang harus dihargai oleh orang tuanya. Nah, otomatis kan ada edukasi, ada pengarahan sebelumnya. Artinya apa? Bahkan manusia membuat hukum seperti ini berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari penjagaan Allah. Jadi hubungan persaudaraan itu Allah janjikan Allah yang akan menjaganya. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Pokok angger wis tak coret teko kakak, itu berarti wis dudu anake. Nah, kali awakmu tak coret teko kakak, teko hak waris. Hartane lho sak piro. Kok gayane apik duwe warisan sing akeh. Memang manusia niku banyak sekali kekurangan, maka hukum Islam, hukum Allah itu menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan peradaban manusia. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan peradaban manusia. Salah satu mukjizat yang bisa kita rasakan sampai sekarang adalah mukjizat Al-Quran. Aturan-aturan yang di situ biasanya kalau ada aturan, ada janji Allah yang mengikuti. Dan ketika itu sudah dijanjikan, berarti ini niscaya. Kalau niscaya itu pasti terjadi. Hubungan persaudaraan itu bukan hubungan yang bisa diputuskan begitu saja oleh manusia. Bukan saged. Maka adalah hukum-hukum perdata, ada hukum syariat. Kalau di dalam Islam hukum syariat itu semuanya menata. Biasanya hukum peradaban itu, hukum syariat, ini biasanya didasarkan pada hukum kemanusiaan. Otomatis dasarnya dari mana? Ya dari kebutuhan penunjang kehidupan manusia. Nah ini penting, ini penting sekali. Jadi maka di dalam apa namanya, tidak heran kalau tradisi, bahkan kadang-kadang kalau dilihat secara sekilas, loh kenapa orang-orang Makkah di zaman dulu itu kok anaknya harus disusukan kepada orang lain gitu, itu bagaimana? Nah, kalau kita pengen tahu, ya kita harus tahu apa sih yang terjadi, kondisi sosial pada saat itu di kota Makkah seperti apa kondisinya. Jangan langsung mengeluarkan judgement, jangan langsung menjustifikasi keadaan, kita nggak tahu. Nyatanya kadang-kadang ibu yang melahirkan ini juga kena baby blue syndrome pada saat seorang ibu dilanda stres pasca melahirkan. Nah ini maka si anak perlu mendapatkan penanganan yang tepat. Jangan sampai seorang ibu yang melahirkan ini kemudian tidak tertangani secara mental. Dan ini ada banyak sekali terjadi di era sekarang. Cuma saya kita banyak terjadi pada para ibu yang kemudian membesarkan anak-anaknya dengan dendam luka yang tidak sembuh dari sebelumnya, ketidaksiapan menjadi ibu, kemudian melahirkan seorang anak. Nah ini kalau kondisi ini terjadi, maka sebenarnya boleh lebih dulu seorang anak dipisahkan. Atau kalau kita lihat fenomena zaman sekarang, kesiapan ada satu kesepakatan biasanya. Karena bapak ibunya kerja, maka si anak dititipkan kepada nenek misalkan, atau saudara yang berkenan gitu, yang mau. Nah, bagaimana kondisi ini? Islam menanggapi nggak apa-apa. Ini bukan berarti memutus persaudaraan, memutus hubungan dengan anak, tapi memang keadaan ini harus dilalui, bukan dihindari. Kalau segala bentuk fenomena ini dihindari, ya jadinya kita terluka sendiri. Semua fenomena yang terjadi dari zaman ke zaman itu membawa kebaikan dan keburukannya sendiri. Kalau kita ingin tahu kebaikannya, ya jangan dihindari, tapi dihadapi. Pada dasarnya pendidikan adalah membentuk kita menjadi manusia yang siap menghadapi, tidak sekedar menghindar. Berikutnya, wanazala dan turun. Wanazala dan turun fi yatimin, di dalam menyikapi yatim. Tolaba yang
mengambil siapa yatim, yang mencari siapa yatim, min walihi dari walinya yatim, malahu pada hartanya yatim. Famana'a maka mencegah siapa walihu pada yatim. Turun ayat wa atul yatama amwalahum ila akhirnya. Wa atu dan mendatangkanlah engkau atau memberikanlah engkau al yatama pada anak-anak yatim as-shighara yang masih kecil. Alladzina yaitu anak-anak atau orang-orang la aba yang tidak punya bapak. Itu maujud lahum bagi alladzin amwalahum pada hartanya al yatama. Idza balighu ketika sudah balik siapa? Yatim. Siapa? Al yatama. Jadi ada satu fenomena pada masa itu ya, seseorang yang ditunjuk menjadi wali dari yatim ini mengambil sepenuhnya harta tinggalannya ya, karena menurutnya loh ini kan saya menjadi wali maka semua harta ini yo berarti tekku kan aku sing ngurusi. Maka turunlah ayat ini. Jadi ya tetap harus diberikan pada saat masih kecil, otomatis harus diurus lah harta tinggalan ini. Jadi sampean hati-hati sekali nih. Jangan mudah-mudah memutuskan untuk ono anak yatim terus sampean langsung gagai. Itu bukan satu keputusan yang mudah. Sampean harus bisa menjaga harta tinggalannya, kemudian nanti kalau sudah besar juga harus diberikan. Bukan berarti itu tidak baik, tapi banyak sekali orang yang lalai dengan keadaan ini. Banyak sekali orang yang lalai dengan keadaan ini. Karwane lek yatime bener-bener sing gak duwe tinggalan. Mele yatim sing sugih. Wis aku langsung dapat. Ya itu salah ya. Kalau milih yatim ya memang yatim yang bener-bener nggak ada jaminan apa-apa. Jadi nanti sampean bisa membersihkan kita bisa membersihkan harta kita ya dengan dengan turut serta mengurus anak yatim. Tapi ingat, sebelum kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, kita utamakan adalah kebutuhan keluarga inti kita sendiri. Bukan itu disebut egois, bukan kita tidak percaya dengan ketentuan Allah, ya. Nah, tapi keluarga yang sudah kita lahirkan itu adalah tanggung jawab utama kita. Kita nggak tahu apakah kita berumur panjang, ya. Kita dan pasangan kita apakah umurnya akan panjang, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita sudah punya anak, apalagi ada orang tua yang masih harus ditanggung, ini tanggung jawab utamanya. Jadi jangan gampang-gampang. Oh, saya biar dapat berkahnya anak yatim. Bekal untuk membesarkan anak yatim ini harus punya bekal yang cukup, baik secara mental maupun secara finansial. Nggak boleh sembarangan. Nah, maka di sini di Al-Quran juga dijelaskan, wa atul yatama amwalahum, harta tinggalannya harus diberikan idza balighu ketika si anak yatim sudah balik. Ibarat kata kita ada ditinggali harta berupa uang atau ternak atau berupa investasi. Berarti kan kok pas arek iki balik, kalau investasi kan sudah berkali lipat, atau paling tidak bisa balik utuh seperti yang pada saat ditinggalkan orang tuanya. Sanggup, yo nggak ngerti lah, ilmunya gak cukup, yo gak ngarah sanggup, kan gitu. Jadi hati-hati, jangan gampang-gampang memutuskan. Kadang-kadang karena banyak sekali loh orang yang ceroboh. Jadi untuk dirinya sendiri itu belum cukup, keyakinannya juga nggak terlalu kuat, tapi sudah memutuskan sesuatu yang kecuali dia memang punya networking yang baik. Ada banyak juga orang yang berhasil dengan mengurus anak-anak yatim, membuka peluang amal kepada orang lain. Maka tadi yang saya bilang, jolek milih anak yatim sing harta tinggalane akeh,
ya enak nggih. Milih anak yatim sing bener-bener dan sing nanggung. Sanggup. Kalau masalah kesanggupan Allah yang tanggung. Tapi kita kan bisa ngukur saja. Sanggup apa enggak? Kalau cukup kita hanya menyisihkan berapa ribu untuk anak-anak yatim. Kalau yang bisa kita lakukan itu, lakukan saja secara istiqomah. Sampai sampai tutup usia. Ini saya melihat itu di Umi. Umi ini setiap bulan ada yang disisihkan untuk diberikan kepada anak-anak yatim. Dan Umi nggak mau hal ini diomongkan ke orang-orang. Termasuk jariah untuk bangunan. Jariah untuk bangunan itu nggak ada yang tahu. Setiap bulan ada yang dikasih. Ada yang dikasih ke bangunan pondok sama Umi itu. Udah gitu, jadi setiap nggak hanya pada saat yatiman, setiap bulan itu selalu ada yang disisihkan buat anak-anak yatim. Tapi Umi itu bukan orang yang tiba-tiba gagai, oh saya itu penuh dengan kemanusiaan, saya suka dengan anak-anak yatim gitu. Nggak pernah mengatakan itu. Mboten nate ngomong itu sama sekali. Bahkan Umi itu juga selalu nopo jenenge selalu memberikan advice ketika pada akhirnya anak-anaknya juga punya anak. Itu advice-nya adalah selalu yang diutamakan ya keluarga yang sudah ada. Kalau masalah kita kepedulian kita dengan anak yatim, kita bisa melihat ke diri kita sendiri seperti apa kesanggupan kita secara mental dan finansial. Karena anak yatim ini bukan darah daging kita, otomatis ada banyak sekali perbedaan yang mungkin akan sulit kita hadapi. Seseorang yang sanggup untuk mendidik anak-anak yatim ini dibutuhkan mental yang cukup kuat. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu, dan jangan menggantikan engkau al-khabitha pada sesuatu yang buruk. Al-harama artinya sesuatu yang buruk, bit-thayyibi dengan sesuatu yang baik. Al-halali artinya sesuatu atau harta yang halal. Artinya jangan digantikan. Tak kudu artinya mengambil engkau pada khabith badalahu, karena menggantikan at-thayyib. Kama taf'aluna, sebagaimana melakukan engkau. Man, pada orang akoda yang mengambil. Siapa man? Al-jayyida, pada harta yang bagus. Mimma lil yatimi, dari hartanya anak yatim. Nah ini maksudnya golek arek yatim sing kasarane ngeten. Golek arek yatim sing soge, sing tinggalane akeh nggih. Terus harta tinggalane sampean pakai, sampean ijoli sing elek. Nah, iki sing mboten pareng. Misalnya sampean bujuki si anak yatim iki duwe tinggalan sepeda motor wapi, nggih. Habis itu sampean ijoli, wis tak ijoli iki. Sampean ngakune sebagai wali, tak ijoli iki karena aku sing kerja, aku sing gawe iki, sepedae sing ngapi. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, nggih. Ojo diganteni ambek harta sing elek mentang-mentang dadi waline arek yatim, nggih. Akhire sing apik-apik diijoli, areke cilik ae gak eruh. Ini harus benar-benar hati-hati. Mungkin kalau kita nggak dihadapkan pada kenyataan itu, gampang aja awak dhewe mikir, alah sanggup kok aku jujur, aku selama ini jujur. Burung mesti lah sampean bener-bener dihadapkan pada anak yatim sing harta tinggalane ada. Uang niku nek ketok bondo, wis gak usah setan mboten ngoyo lek budho. Gak usah kegodho setan, kegodho sepeda motor arek yatim tok wis. Berubah mindset-e, bukan aku sing kerja. Tak ijoli ya arek yatim iki. Nah ini makanya wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Gak oleh diganteni ambek sing elek. Oke, kalau itu miliknya ya itu berarti miliknya. Waja'ala, dan menjadikan harta yang waja'alar rod'i, dan menjadikan harta yang jelek mimalikum, dari hartamu. Maka nahu menjadi gantinya al-jayyid. Maka nahu karena menjadi gantinya al-jayyid. Tidak boleh.
Wala ta'kulu, dan jangan makan engkau amwalahum pada harta-hartanya al yatama, madmumatan dalam keadaan dikumpulkan, ila amwalikum pada harta-hartamu. Innahu, sesungguhnya akal, ai aklaha artinya memakan amwal itu, karena ada apa akal itu huban dosa, gamban artinya dosa, kabiron yang besar, aliman artinya besar. Walamma nazala, dan ketika turun, ayat wa atul yatama, takhruju maka merasa berdosa, siapa aulia min wilayatil yatama, dari